merupakan tanaman yang berasal dari benua Asia. Dalam bahasa Latin, tanaman ini dikenal dengan nama Phogostemon chablin. Memanfaatkan tingkat kesuburan tanah yang amat potensial, Purbalingga menjadi salah satu daerah penghasil bibit unggul tanaman berdaun lebat ini. Varietas unggul nilam di daerah ini dikenal dengan nama Latin Pacoilina I dan Pacoilina II. Tanaman nilam itu merupakan komoditas potensial di Kabupaten Purbalingga. Saat ini dengan luas pertanaman itu 234 hektar. Dengan produksi 827,93 ton daun kering. Dengan jumlah petani 827 kakak. Sehingga produksinya untuk minyaknya itu sebanyak 16 ton, 54. Tanaman nilam dikenal sebagai tanaman penghasil atsiri penyumbang devisa. Varietas nilam ini menghasilkan minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, tanaman nila dibudidayakan dengan apik oleh para petani setempat. 1985 saya sudah mulai kecimpung di budidaya nilam. Terus dilanjutkan 2011 itu saya mulai ada pembinaan dari pemerintah. Sebelum tahun 2011 saya tidak tahu masalah varietas nilam, tapi setelah ada pembinaan dari Balai Balitro, itu saya baru mengenal varietas mulai tahun 2011. Dengan kucuran bantuan dari pemerintah pusat, menjadi pelepas dahaga petani akan pengetahuan tentang budidaya tanaman nilam. Nilam yang dikembangkan di Purbalingga khususnya adalah jenis nilam sidikalang. Jenis ini memiliki ciri tangkai daun berwarna kemerahan dan berdaun lebih tebal. Daun nilam memiliki warna hijau, bentuk daunnya bulat lonjong dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 8 cm. Sama halnya dengan nilam varietas lain, budidaya nilam sidikalang dimulai dari tahap pembibitan. Tahap ini dimulai dari menyiapkan polybag dan media tanam. Di sisi lain, hasil stek unggul yang telah dipilih akan dipindahkan ke bagian penanaman, kemudian ditanam dalam polybag yang telah disiapkan. Polybag yang telah diisi akan disusun, kemudian dilakukan penyiraman dan pemberian pupuk. Kemudian, bibit akan disungkup atau ditutup dengan media plastik selama 15-20 hari. Nanti setelah 15 hari disungkup, langsung dibuka. Setelah 20 hari sampai 1 bulan sudah bisa ditanam di lapangan. Pertama tanam sampai 6-7 bulan sudah bisa diambil hasilnya, Pak, tumbuh hasil produksinya. Itu ya 6-7 bulan lah, itu sudah bisa dipetik untuk disuling. Proses penanaman nilam dimulai dari penyediaan lahan, yakni dengan memberikan pupuk kandang pada lahan gembur, kemudian petani dengan terampil memindahkan bibit yang telah siap ke lahan tanam. Itu kan ada 2 versi penanaman, yang pertama pakai polybag, yang kedua pakai stek. Dalam penanamannya, nilam tidak memerlukan kiat khusus. Perawatannya relatif mudah. Dalam 1 kali masa tanam, pemberian pupuk dilakukan pada bulan ketiga. Dengan bibit pilihan, maka varietas nilam jenis ini biasanya memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap penyakit. Musuh dari alami tidak ada, mungkin belalang, itu sedikit ulat, itu tapi tidak begitu banyak. Untuk penyakit, itu ya sampai sekarang masih buduk itu yang belum bisa ditangani. Untuk penanggulangan dari petani sendiri sudah mencoba beberapa kali tapi tidak ada hasilnya. Biasanya ya untuk sementara dicabut aja yang sudah kena. Itu untuk pembuatan bibit yang bagus. Dari bahan baku sudah dipilih dengan
bibit-bibit yang unggul dulu dan tidak berpenyakit, nanti baru bisa diambil untuk benih. Setelah 6-7 bulan masa penanaman, nilam memasuki masa panen pertama. Pemanenan nilam biasa dilakukan dengan cara memangkas batang nilam dengan sabit atau gunting rumput. Setelahnya, nilam dijemur dan siap dijual. Di sini ada 3 versi juga. Ada petani yang langsung jual di lahan, itu sistemnya borongan 1 hektar sampai 25 juta sampai 30 juta. Terus ada yang jual pakai daun basah, 1 kilonya 1.300. Terus ada yang jual kering 5.000 sampai 6.000 lah, tergantung kekeringannya seperti apa. Beralih dari proses budidaya, setelah selesai dipanen, tanaman nilam memasuki tahap penjualan. Dengan beragam cara penjualan, tak sulit bagi para petani menemukan pembeli yang berminat dengan nilam mereka. Gula minyaknya itu bagus, itu dari daunnya, gitu, dari daun. Kelihatannya subur gitu, kayak apa itu, satangannya itu banyak seperti itu. Harga mengikuti kontrak karena kita kan koperasi jual ke PT Indosok. Sejatinya, keseluruhan bagian tanaman nilam memiliki beragam manfaat. Di Purbalingga, pemanfaatan paling utama dari nilam adalah minyak atsiri. Dalam pengolahan menjadi minyak atsiri, bagian pucuk hingga randemen ke-6 adalah bagian terbaik yang menghasilkan minyak. Dan pada bagian batanglah minyak-minyak ini biasanya terkumpul lebih banyak. Minyak atsiri nilam termasuk komoditas unggul karena minyak ini tidak dapat disubstitusi dengan bahan kimia seperti minyak atsiri dari bahan lainnya. Inilah salah satu alasan tanaman nilam menjadi penyumbang devisa yang cukup besar. Proses pembuatan minyak atsiri dari tanaman nilam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara disuling. Penyulingan dilakukan dengan cara merebus atau mengukus daun nilam yang sudah dikeringkan pada katel besar yang terbuat dari besi atau aluminium. Kalau pembelian saya yang sering itu satu petani itu mencapai 4 kintal, 1-4 kintal. Saya suling, yang jelas saya suling, saya ambil minyaknya dengan jangka waktu penyulingan itu mencapai 6-7 jam. Untuk kapasitas alat saya ini 300-350 kilo. Untuk minyaknya per 1 kintalnya itu tergantung dari iklim. Kalau iklimnya cuaca hujan ya paling 1%. Kalau lagi musim kemarau bisa jemur dengan kering dan bagus itu mencapai 2%-an. Dari 300 kg nilam lebih kurang akan menghasilkan sekitar 6 liter minyak jika cuaca baik. Tak heran, essential oil yang biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun, shampoo, ataupun parfum ini memiliki harga yang relatif tinggi. Nilam di Kabupaten Purbalingga itu mempunyai kualitas yang cukup baik, di mana kadar patchouli oil itu di Kabupaten Purbalingga mencapai 30%. Kemajuan pesat budidaya nilam di Purbalingga membawa dampak positif bagi petani khususnya dan kabupaten pada umumnya. Dengan koordinasi yang konkret antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan terus meningkatkan popularitas minyak atsiri nilam dari Purbalingga.